sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hidup ini, ya, pikiran itu adalah merupakan kumpulan energi yang sangat kuat. Ya, makanya pikiran itulah yang bisa menghasilkan mobil. Ini kan pikiran semuanya. Nah, itu hanya pikiran dijadikan untuk meyakini ya bahwa dari situ akan penuh berkah. Iya, sama. Ya. Siapa yang tidak mau menggunakan pikirannya, ya dia follower. Ya. Tapi dengan pikiran yang kuat, orang bisa menghasilkan bakatnya. Ya, bakatnya apa? Tentu kalau orang itu seorang yang senang hitung-hitungan, nanti kalau pikirannya kuat ya menjadi ahli matematika. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Koji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Rahayu, Pak Koji sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, kita masih dengan guru kita Bapak Ahmad Kojim. Hari ini Pak Kojim, saya ingin memperdalam lagi statement Pak Kojim waktu acara di Boyolali, bahwa sebenarnya dulu orang yang misalnya bangsa asing itu kan di sini itu kan mereka cuman tamu gitu ya, ibaratnya cuman ngekos, terus sekarang pengen ngusir yang punya rumah gitu, secara budaya quote and quote gitu ya. Nah, ini Pak Kojim perlu diperdalam lagi karena sekarang masih sangat rame konfrontasi antara Habib Ba'alawi dengan tokoh-tokoh kiai-kiai NU atau yang lainnya itu di media sosial masih sangat luar biasa gitu ya. Nah, gimana sih Pak Kojim supaya hal seperti ini tidak berlarut-larut terus? Bagaimana jenengan sebagai seorang guru, sebagai orang tua, apa yang ingin ditransformasikan kepada teman-teman semuanya biar hal seperti ini tidak berkelanjutan terus-menerus gitu? Monggo Pak Kojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Itu yang pertama ya, saya tujukan ke netizen lebih dulu bahwa agar bawa cangkir kosong, ya. Cangkir kosong. Jangan membawa cangkir yang sudah penuh. Nanti sulit menerima apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi apa yang sudah ada di benak masing-masing silahkan simpan lebih dulu, ya. Dan yang dari sini didengarkan, nanti direnungkan. Nah, sehingga bisalah dibanding-bandingkan, bisa diteliti dengan baik. Oke, nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa Nusantara ini secara keberadaan ya sudah sangat tua. Itu tidak hanya karena klaim, tetapi karena fosil. Ya, fosil-fosil yang ada itu sudah sangat tua. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat fosil dari Homo mojokertoensis, artinya yang ditemukan di daerah Brantas sekitar Mojokerto, itu keberadaan manusia Jawa itu sudah 1,81 juta tahun yang lalu. Ya, jadi itu dari sudut fosil. Artinya apa? Bisa lebih tua lagi keberadaannya, karena mungkin saja ada fosil yang hilang, ada fosil yang akhirnya lebur bersama tanah dan sebagainya. Fosil itu kan tulang belulang yang terawetkan oleh tanah, ya, karena kemungkinan di tanah itu banyak mengandung unsur-unsur silikat sehingga membuat tidak mengalami kerusakan. Ya. Nah, misalnya di daerah Bengawan Solo, ya, yang dikenal Sambung Macan, usia fosil itu antara 750.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini memang bukan satu generasi manusia terus menurunkan, tidak, karena ini tanah yang subur, selalu ada pendatang, itu selalu. Jadi artinya boleh jadi manusia yang disebut manusia mojokertoensis itu, ya,
pada akhirnya bisa kawin dengan pendatang, terus akhirnya yang Mojokertoensis juga hilang, terus yang dari misalnya di Solo tadi ya menurunkan generasi yang baru. Ya, itu terjadi terus-menerus. Namun demikian karena suburnya daerah kita dan eranya itu era datangnya dari luar itu pada umumnya sekarang sudah tercatat sekitar antara 40.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, ya, padahal fosilnya kan tadi 750 sampai 900, tapi fosil-fosil yang baru kepindahan itu masuk itu sekitar 40.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya tidak mengalami kesulitan karena daerah ini sangat subur, masih luas, sehingga orang bisa datang dan diterima dengan baik. Terjadilah yang namanya kawin-mawin, ya, jadi percampuran. Jadi kalau dideteksi misalnya suku Jawa itu relatif lebih heterogen daripada misalnya suku Bali, suku Sumba, suku Flores itu. Artinya di sini percampuran itu tinggi sekali, ya. Nah, selanjutnya ini kan bangsa-bangsa ini kan kalau menurut serat Radia-Radia Ibumi Nusantara, Pustaka Radia-Radia Ibumi Nusantara, ya, itu dikatakan bahwa orang luar itu masuk ke Nusantara kebanyakan memilih Jawa. Jadi kebanyakan, ya. Dan itu tercatat sejak 300.000 tahun yang lalu. Itu tulisan di pustaka atau naskah Radia-Radia Ibumi Nusantara. Jadi artinya itu negeri-negeri di bumi Nusantara, ya. Nah, mereka yang datang ini ya tentunya diterima dengan baik, sehingga terjadilah proses yaitu perkawinan dengan penduduk lokal, artinya penduduk yang ada sebelumnya. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi itu lama gitu kan. Terus nanti ada gelombang baru lagi, ya, karena yang di luar itu menurut Pustaka Radia-Radia Ibumi Nusantara tadi ngalami paceklik, ya, ngalami bencana alam. Akhirnya dia mencari tanah baru. Nah, yang dituju itu kita. Di situ disebutkan mengapa setiap kali ada gelombang manusia menuju Nusantara, kebanyakan itu memilih Pulau Jawa. Nah, di situ disebutkan di dalam Pustaka Radia-Radia Ibumi Nusantara disebabkan Nusa Jawa itu berarti Pulau Jawa, ya. Kadi swargaloka ibumi. Jadi seperti swargaloka yang ada di bumi. Nah, jadi masuklah semuanya ini dengan baik, ya, ke kita, ya kan. Nah, akhirnya menghasilkan ya keturunan kita yang macam-macam. Itulah sebabnya orang Jawa itu ada yang rambutnya dari yang paling lurus hingga yang paling keriting ada, dari yang paling putih hingga yang paling hitam ada, ya, dari yang mukanya itu agak bulat sampai yang lonjong ada, dari yang hidungnya paling mancung hingga yang paling pesek ada. Tidak pernah terjadi masalah, ya. Nah, era yang menjadi masalah itu sekitar, ya, mendekati tahun Masehi. Jadi sekitar misalnya 300, 200, 100 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, itu artinya kalau kita lihat ya tahun-tahun itu di Timur Tengah juga banyak istilahnya peperangan, ya. Ya, jadi misalnya kita lihat saja kan Romawi, Yunani dan sebagainya itu sering perang di tahun-tahun itu, ya. Nah, makanya disebutkan juga di dalam Pustaka Radia-Radia Ibumi Nusantara, selain paceklik atau bencana alam, maka yang membuat orang itu meninggalkan negerinya menuju Nusantara
dikarenakan di daerah asalnya itu terjadi peperangan. Ya, kan kita tahu kan ketika terjadi perang itu tidak semua orang siap bertempur. Sebagian dengan upayanya yang bagaimana akhirnya harus mencari tanah baru. Dan itu bisa kita lihat hari ini. Bagaimana peperangan di Timur Tengah yang tidak pernah selesai. Ya, mereka ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke tempat kita yaitu di daerah puncak, ya kan. Ya, mereka akhirnya di daerah puncak, ada yang bawa istri, ada yang tidak bawa istri, lalu menikah dengan dengan orang setempat, ya, orang lokal setempat. Jadi seperti itu. Dan faktanya juga kita happy-happy aja nerima, itu memang karakter bangsa kita. Jadi kita itu nerima itu serba baik. Akan tetapi sikap hidup yang serba baik ini ada kelemahannya. Ya. Yaitu tadi ada orang yang memanfaatkan, ya, karena orang ini kok nerimo-nerimo saja jadi dimanfaatkan. Ya, contoh misalnya yang sekarang aja kalau kita mengambil contoh masa lalu itu kita mungkin sulit menemukan. Nah, itu kan ceritanya kan gitu. Tapi yang sekarang itu mereka itu yang mengungsi, ya, yang akhirnya berada di daerah puncak, ya, di daerah Cisarua. Yang sekarang kalau kita ke sana, bagaimana namanya restoran langsung berbahasa Arab, ya kan. Terus toko-toko juga namanya Arab, ya. Jadi praktis polanya itu juga berubah. Kalau mereka itu sudah kira-kira jam 5, jam 6, banyak pergi ke restoran dan sebagainya, itu memang kebiasaan di Timur Tengah. Ya, kalau Maghrib itu orang pada keluar untuk beli ini, beli itu. Nah, itu dibawa kan ke sini kan. Budayanya. Ya, budayanya. Jadi budaya itu dibawa ke sini dan orang kita juga menerima. Tidak malah loh kok budaya situ dibawa sini, tidak. Ya, itulah orang kita. Nah, mereka terus memanfaatkan kan, membeli tanah orang lokal. Karena mereka punya uang, orang lokal tidak punya. Ya kan? Beli. Akhirnya mereka menjadi hunian permanen karena membeli. Ya, dan kita juga menerima sebagai warga pada akhirnya. Ya, ini terjadi yang sekarang ini, ya, istilahnya sama dengan kelanjutan saja dari masa dahulu. Ya. Nah, yang celaka itu kan gini, ketika kita dijajah, jadi kita harus membedakan orang datang mencari perlindungan, suaka, ya, seperti yang sekarang di Cisarua itu kan minta perlindungan, minta suaka, seperti etnis Rohingya dari Myanmar misalnya juga minta perlindungan, ada yang ke Aceh, ya, ada yang ke pulau lain, ya. Nah, ini suaka biasanya tidak terjadi masalah, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah sejak akhir, ya, Majapahit, artinya masa-masa lemahnya Majapahit itu. Nah, di sini, ya, mulai masuklah sistem penjajahan yang waktu itu sudah saya terangkan, ya kan, ya. Jadi di satu sisi, ya, di antara keluarga kerajaan sendiri saling berebut kuasa, otomatis, ya kan, akhirnya dimenangkan oleh Raden Patah karena Raden Patah adalah salah satu putra dari Selir, kan gitu kan, Prabu Bre, ya, Kertabumi, ya. Jadi karena itu salah satu putra dari Prabu Kertabumi dan mendapatkan tanah untuk ditempati, dikelola itu di daerah Demak, ya. Nah, maka di situ dia bisa menggandeng masyarakat yang ada di seluruh pantai. Pada saat Mojopahit lemah itu, masyarakat pantai umumnya dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam dan sebagian dari keturunan Cina yang misalnya zaman perang Mongol nyerbu Kertanegara kan tidak langsung semuanya bisa pulang. Semuanya beranak pinak juga di daerah pantai, ya.
Makanya kalau kita lihat dari Tuban itu sampai Lasem, bagaimana bentuk rumah? Kan rumah-rumah Cina. Oh iya Iya kan? iya. Nah, karena Cina itu pun memeluk agama Islam pada waktu itu. Jadi bukan Cina memeluk agama asalnya. Ya, karena dihuni oleh orang Arab, orang India, orang-orang Cina, tapi semuanya lebih memeluk ke agama Islam. Ya. Karena apa? Karena masyarakat Islam di seluruh jalur pantai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu sudah merata. Ya. Jadi disitulah posisi adipati-adipati yang saya sampaikan bahwa dulunya ya adipati pesisir itu adalah diberi gelar wali. Wali, gelar ya, wali. Itu ya? Iya, itu gelar. Ya, wali itu dihimpun seluruh pesisir itu dengan istilah sangha. Jadi sangha itu komunite, komunitas, kumpulan. Ya, jadi akhirnya terbentuklah yang namanya kumpulan wali. Ya, sayangnya sangha di kemudian hari diganti songo. Nah, diganti songo kan itu kan ya. Sangha itu maknanya apa, Pak? Komunitas. Komunitas. Iya, masyarakat. Oke. Ya. Nah, diganti songo. Siapa yang ganti? Ya tentunya penjajah Belanda. Ya. Karena apa? Karena istilah wali itu sendiri belum muncul di era Majapahit akhir itu. Ya, istilah wali itu baru muncul nanti. Ya, maksudnya wali songo lah ya, itu baru muncul sudah abad 17 abad 18. Ya. Nah, Serat Centini misalnya yang ditulis tahun 1814, artinya abad 19 kan, itu masih mengatakan bahwa jumlah wali itu bermacam-macam. Ya, ada generasi jumlahnya cuma 8, ada generasi jumlahnya 9, ada generasi jumlahnya 10. Ya. Nah, pergeseran pemahaman terhadap makna wali yang sesungguhnya itu awalnya bagaimana, Pak Kojim? Kalau sekarang kan orang memahami wali sebagai sosok tokoh yang menyiarkan agama, yang ahli agama dan dekat dengan Allah serta penuh dengan hidupnya penuh dengan karomah segala macam, sehingga perlu diziarahi dan seterusnya. Itu gimana pergeserannya? Iya, itu ada pergeseran kan. Jadi makanya karena wali itu masalah penguasa, jangan heran akhirnya berakhir pada masa siapa? Sultan Agung. Ya, begitu Sultan Agung Hanyokro Wati sebelum Hanyokrokusumo putranya, kan wali sudah mulai hilang. Ya, itu pertanda bahwa itu kedudukan di dalam atau gelar di dalam kekuasaan. Ya, nama itu kan Sunan wali itu. Ya, semua kan dikasih Sunan. Nanti kan di take over menjadi Sunan Amangkurat. Ya, Sunan Pakubono. Nah, itu di take over. Jadi gelar itu gelar penguasa. Ini yang harus dipahami oleh orang. Jadi Sunan itu susuhunan. Orang yang disuhun, orang yang dihormati. Itu penguasa. Ya, makanya wali yang berkaitan dengan agama itu mulai hilang di zaman Sultan Agung Hanyokro Wati. Tinggal Sunan Kalijogo yang ada, ya. Karena itu tetap membina keluarga keraton kan. Baru Sunan Kalijogo itu tidak kita temukan lagi serat-serat di zaman Sultan Agung. Ya. Nah, Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga tahun 1645. Ya, 32 tahun itu sudah jejak dari Sunan Kalijogo sudah tidak ada, ya. Nah, ini kan di take over semuanya, makanya gelar dari apa itu kasunanan itu apa? Gelarnya kan di situ Khalifah ing Tanah Jawi. Sayyidin Panotogomo. Nah, jadi yang mengendalikan agama itu ya para sunan itu, ya. Tapi tidak lagi karena sudah tidak di pesisir, tidak disebut wali, karena wali itu adalah adipati yang ditempatkan di pesisir. Nah, ketika Belanda masuk, Belanda berdagang, ya. Belanda berdagang, orang pesisir
ya, yang beragama Islam ini adalah kebanyakan orang yang berdagang. Nah, ini kita harus tahu, ya kan? Sehingga Belanda menggunakan perjanjian perdagangan, selain dengan raja dan sultan, juga mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang yang ada di pesisir. Ya, nah, lama kelamaan kan, sebenarnya Belanda mulai mencengkeram, ya. Jadi Belanda itu mulai mencengkeram, ya, wilayah pesisir. Ya, itu wajar karena kan mereka sudah mengadakan perjanjian, sudah diizinkan setor upeti kepada raja dan sultan. Jadi wajar, ya. Nah, di pesisir ya udahlah, ya dibiarkan. Jadi perkembangan agama, ya, di Nusantara khususnya di Jawa itu sebenarnya tidak lepas dari dorongan-dorongan dari pihak penjajah atau Belanda itu sendiri. Jadi dilepas dari situ, ya. Nanti misalnya pada abad 19, abad 18, Belanda lah yang sudah menanamkan adanya perkebunan dan sebagainya. Pada abad 19 ada perusahaan perkebunan. Letaknya di mana? Hampir semuanya di daerah sungai, ya, daerah aliran sungai, ya. Sekarang kita tanya, pesantren letaknya di mana? Di daerah aliran sungai. Karena itu kompromistis. Ya, para kiai, para ini, tolong ikut jaga perusahaan. Kami memberi perlindungan kepada Anda. Ya. Nah, disinilah mulai orang Belanda mengarang cerita, ya kan, bahwa wali itu adalah tokoh agama. Jadi mengarang cerita. Ya. Dan karena cerita itu diturunkan secara kontinu, ya kan, dan kita tidak punya ahli sejarah sendiri pada waktu penjajahan, akhirnya siapa yang kita terima? Ya buku-buku dari Belanda, ya kan. Jadi sistem itu seperti itu. Makanya seperti pada waktu yang lalu, baru abad 18 Belanda itu mendatangkan orang-orang Yaman. Ya. Jadi karena apa? Karena wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh orang-orang Barat, ya. Jadi bagaimana misalnya Eropa bisa membantu kalangan orang-orang nomaden atau suku-suku Badui di Arab itu bisa akhirnya membangun negara Arab. Ini kan nggak lepas dari sistem kekuasaan penjajahan secara internasional. Ya. Nah, memang mengatakan kepada orang sejarah seperti ini tidak gampang. Karena yang dibuat lewat sekolahan-sekolahan itu adalah yang disetujui oleh mereka. Iya. Ya. Contoh lagi misalkan Clifford Geertz, seorang ahli bidang sosiologi, ya, itu datang ke Jawa untuk menguraikan bagaimana sikap hidup orang Jawa dalam beragama. Ya, itu tahun 50-an itu Clifford Geertz datang ke daerah Jombang, Mojokerto, daerah situ, ya, Pare, Kertosono, ya, nyelidiki. Akhirnya dijadikan satu disertasinya, kan, jadi sebuah buku yang dikatakan bahwa di Jawa terdiri dari priayi, santri, dan abangan. Lah ini kan cara untuk mengotak-ngotakkan orang beragama. Iya kan? Padahal kita tahu priayi itu ya ada yang beragama secara tekun, misalnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan keraton, kan priayi. Ya kan? Hasyim Asy'ari juga keturunan dari keraton, ya kan? Jadi tokoh-tokoh agama kita itu keturunan-keturunan keraton, ya. Hanya bukan gini, di keraton itu ada yang jadi putra mahkota, ya kan? Terus ada yang tidak jadi putra mahkota.
Nah, yang tidak jadi putra mahkota biasanya diberi fasilitas untuk banyak belajar agama, untuk belajar kehidupan. Ya, jadi seperti itu. Pak Kojim, itu artinya kalau sekarang kan lagi rame bisnis ziarah makam Wali Songo, itu sebenarnya orang-orang yang datang ke makam-makam itu sama halnya dengan misalnya dia berkunjung ke makamnya mantan Bupati Trenggalek, betul. mantan Bupati Tuban, gitu ya Pak Kojim ya? Betul, iya. Jadi misalnya kita tahu kan bahwa Sunan Kalijogo itu ya istilahnya sama dengan Bupati di Kadilangu. Sunan Kudus ya Bupati di Kudus sebenarnya. Ya semua kan punya tempat sendiri-sendiri. Sunan Derajat berarti ada di daerah Tuban, Lamongan dan sekitarnya. Ya. Jadi semuanya punya jabatan. Ya. Nah, misal mau nakal-nakalan nih Pak Kojim. Ya, kita mau akal-akalan gitu ya. Kita kemudian orang yang punya otoritas, terus kemudian membikin makam-makam tertentu gitu. Kita isilah kucing gitu ya. Terus kemudian kita buat cerita, narasi-narasi ini orang suci. Ini turunnya Nabi dan seterusnya, jumlahnya sampai berapa begitu. Dan kemudian orang percaya. Setelah dia ziarah ke situ Pak Kojim, hidupnya menjadi lebih mudah, rezekinya menjadi lebih lancar, dagangan laris. Itu berarti kan event itu kucing yang dipendam di situ, yang ditanam di situ. Tapi kalau beliefnya udah oke, udah selaras, jadi Pak Kojim. Ya, kan sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hidup ini, ya, pikiran itu adalah merupakan kumpulan energi yang sangat kuat. Ya, makanya pikiran itulah yang bisa menghasilkan mobil. Ini kan pikiran semuanya. Nah, itu hanya pikiran dijadikan untuk meyakini ya bahwa dari situ akan penuh berkah. Iya, sama. Ya. Siapa yang tidak mau menggunakan pikirannya, ya dia follower. Ya, tapi dengan pikiran yang kuat, orang bisa menghasilkan bakatnya. Ya, bakatnya apa? Tentu kalau orang itu seorang yang senang hitung-hitungan, nanti kalau pikirannya kuat ya menjadi ahli matematika. Jadi seperti itu. Jadi di dalam persoalan ini ya harus ke pemerintah. Ya. Sebelum ini tidak ada, misalkan harus ada bukti dari masyarakat. Sebelum ini tidak ada makam ini. Kalau toh ada makam ini dulu dikenal ini. Nah, makanya kita selalu dibuat dikaburkan. Ya. Asalnya makam itu sebenarnya nggak diketahui, tapi terus datang orang, oh ini ternyata saya dapat WC misalnya di sini makamnya Sunan ini. Subjektif aku. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Dan masyarakat kita, ya apalagi kita dikenal masyarakat hari-hari ini itu IQ-nya itu turun 78. terus. Iya. Bisa kurang sekarang. Bisa kurang. Akibatnya menggantungkan kepercayaan. Kepercayaan itu ya dari pikiran yang sangat kuat. Cuma tidak digunakan mikir kan gitu kan. Iya itu. Terus panjenengan sebagai guru, saya anggap sebagai guru bangsa gitu ya. Apa yang ingin dikirimkan, pesan apa yang ingin disampaikan Pak Kojim kepada tokoh-tokoh, Habib-Habib yang kemudian sudah banyak ketahuan gitu ya, bikin makam-makam palsu, setoran amalnya dikirim hanya untuk tokoh oknum habaib tertentu gitu. Apalagi sekarang Kiai Imad udah terang-terangan dia. Enggak. Soal Ba'alawi itu saya sangat tersinggung karena itu adalah nasabnya nasab palsu. Aku sebenarnya nggak tersinggung kalau kemudian itu ngaku misalnya nasab dari Sangguriang, Kabayan, itu nggak masalah. Masalahnya ngaku turunnya Nabi gitu kan, cucunya Nabi nggak terima kan. Nah, pesannya Pak Kojim terhadap oknum-oknum itu apa? Dan apa harapan Pak Kojim terhadap tindakan pemerintah untuk clear masalah ini? Ya, pertama saya kan juga banyak ngisi berbagai podcast ya kan, ngisi pengajaran saya sampaikan. Ya, pertama di dalam Islam tidak ada ya pemuliaan Habib itu.
Oke. Ya, ini yang penting dulu. Sip. Ya. Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa ya, siapa yang mulia di antara kalian adalah karena ketakwaan kalian. Bukan keturunan. Nah, bukan keturunan, ya. Jadi itu pada surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan adalah ketakwaan di antara kalian. Siapa yang paling takwa di antara kalian? Itu real, ya. Jadi tidak ada keturunan ini, keturunan itu, ya. Terus mengapa keturunan-keturunan itu bisa dipercaya? Karena klaimnya itu kuat, ya. Vokalnya itu kuat, ya. Orang yang sedikit tapi vokal, ya kan, itu bisa membuat orang percaya loh. Ya, vokalnya itu kuat. Terus bisa misalnya orang-orang yang vokal ini bisa memanfaatkan ya orang-orang yang sebenarnya dia pinter, ya, tapi mudah sekali untuk menerima duit dari kalangan-kalangan tertentu. Ya, dan itulah kita prihatin banyak akhirnya membuat tokoh-tokoh pendidikan kita juga mundur, ya. Karena seharusnya seorang pendidik itu berpikiran merdeka. Dia harus berani mengatakan sesuatu itu berdasarkan ya fakta dan sejarahnya. Ini yang harus. Tapi kita lihat sekarang ini yang jadi profesor bisa jual untuk orang yang butuh profesor, ya kan? Dokter bisa dibuat sesingkat mungkin, ya. Nah, itu ada jokinya gitu. Nah, ada jokinya, ya kan? Ini semua, Mas. Jadi ya penertiban itu satu ya tentu lewat negara. Itu nomor satu, ya kan? Sedangkan lewat komunitas seperti kita ini yang menyampaikan misalnya seperti lewat tulisan, lewat saya bicara seperti ini. Jadi saya ada di kelompok-kelompok ya yang di situ juga banyak Habib. Tapi saya mengatakan saya menghormati Anda bukan karena kehabiban Anda, tapi karena akhlak Anda. Nah, ini penting, ya. Kalau orang itu akhlaknya baik kan, disitulah yang disebut kaitannya dengan ketakwaan, ya kan? Allah sendiri tidak melihat rupamu kan begitu kan, ya kan? Tapi melihat akhlakmu, ya. Jadi ini yang harus kita tekankan. Nah, dari pihak pemerintah, ya kan, ini memang ya untuk sementara ini ada kesulitan. Karena apa? Karena misalnya Kiai Imad ya dan kalau kelompok Ba'alawi itu banyak ngumpul di organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, ya. Dan di sini tentunya NU tidak ingin pecah kan? Oh iya. Ya, sebab begitu NU pecah maka bisa gulung tikar organisasi ini. Lah maka ya kesadaran di dalam ke-NU-an itu sendiri meminta bahwa Anda yang disebut sebagai Habib atau apa ya betul-betul berperilakulah sebagai yang diteladankan oleh Rasulullah. Jadi jangan melakukan suatu ya istilahnya itu merendahkan ya orang lain, termasuk kegerebek tidur dengan istrinya orang. Iya, ya kan merendahkan jadinya itu ya. Kita tahu Nabi sendiri sudah mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa Ajam atau bangsa lain. Kelebihan nafsu mungkin ya? Abang bukan, tidak ada kelebihan misalnya value nilai-nilai. Oh, value. Tidak ada. Ya, tidak ada kelebihan orang kulit putih terhadap orang yang bukan kulit putih. Ya, itu sebenarnya hidup ini setara, ya kan? Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Bahwa oke lah karena suatu organisasi ini mencakup yang sangat besar, ya kan NU ini anggotanya bisa 100 juta. Ya, dan Habib itu ya baik yang buruk maupun yang jelek ngumpul di dalamnya masalahnya. Ya, kan artinya tidak semua orang yang menyatakan dirinya Habib itu buruk, tidak. Kan gitu kan. Ya, tapi yang buruk dan yang baik itu ada di situ masalahnya.
Jadi artinya dari PBNU yang harus menjelaskan bahwa semua Habib di dalam lingkungan NU harus lebih menunjukkan keperilaku ya yang karimah daripada menunjukkan kehebatannya. Ya. Ya itu yang harus disampaikan. Atau jangan-jangan Pak Kojin mereka itu habaib yang palsu atau apa dan lain sebagainya itu masih banyak peminatnya karena memang terlalu banyak ajaran-ajaran kepada masyarakat, anggota ormas, seluruh masyarakat di lapisan tingkat bawah itu yang sistem pembelajarannya hanya dogmatis saja, doktrin aja gitu, sehingga IQ-nya, nalarnya tidak berkembang menjadi lebih baik. Nah itu solusinya apa? Kalau mereka minimal udah lebih cerdas gitu aja Pak Kojin, alah ngapain sih orang kayak gitu dipercaya gitu kan? Gimana tuh Pak Kojin? Iya, jadi kita harus kembali ke sejak merdeka Mas ya. Jadi ketika kita merdeka, sebenarnya kan ketika merdeka itu kita mulai ingin belajar dengan sistem yang baik, ya kan. Namun demikian, ketika kita merdeka, ya itu banyak orang-orang di desa itu yang tentunya pada waktu sebelum merdeka itu Belanda sangat menghendaki bahwa orang-orang yang misalnya daripada nanti ngerusuhi misalnya di kota-kota dan sebagainya, ya silahkan belajar jadi guru ngaji di pesantren-pesantren. Ya, kita ingatkan berarti ketika merdeka berapa orang yang di pesantren dibandingkan yang di sekolah umum, tentu nggak bisa bandingkan. Nggak bisa bandingkan tuh karena terlalu besarnya banyaknya pesantren, terlalu sedikitnya sekolah umum. Ya, ini pun begitu kan, ya. Ada kekuatan global, ya, sehingga pendidikan kita itu, ya, secara kita tidak sadari sejak merdeka itu dibelah jadi dua. Ya, pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, ketika elit-elit kita, ya, bangsa kita ini hanya berebut kekuasaan, nggak pernah ada untuk memikirkan bahwa ini harus satu saja. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kita tahu, ya, dalam berebut kekuasaan itu yang dibutuhkan adalah suara. Iya. Sama dengan kalau kita misalnya menjadi negara yang maju, semua negara di dunia nggak perlu mencantumkan ada kolom agama. Tetapi di Indonesia sangat diperlukan. Karena ini untuk mengetahui suara. Kepentingan politik. Kepentingan politik. Kepentingan mereka yang berebut kekuasaan di negeri ini. Wow. Ya. Nah, makanya kita yang terus menyampaikan dengan cara yang baik. Maksudnya kita tidak menunjuk hidung orang, ya kan, tetapi kita menyampaikan bahwa ini kewajiban pemerintah. Ya, siapa yang memerintah itu terserah, tapi ini kewajiban pemerintah. Bahwa misalkan organisasi-organisasi massa itu ya harus ditertibkan. Ya, ditertibkan tidak berarti dihilangkan, tapi supaya bisa berfungsi pada komunitasnya sendiri, tidak melakukan serangan kepada yang lain. Ini penting. Ya, selama organisasi-organisasi massa atau organisasi sosial itu hanya berkaitan dengan komunitasnya sendiri, tidak terjadi masalah. Yang menjadi masalah kan nanti mencampuri, ya, orang lain. Ya, jadi contoh misalnya, ya, ada masyarakat yang semula nggak kenal itu Habib itu, ya. Di wilayah saya sudah pernah menyatakan di Jawa Timur khususnya, ya, mula-mula sebelum reformasi misalnya, Habib panganan opo. Nah, orang tidak mengenal Habib. Tapi di sini kan dimasukkan akhirnya melalui organisasi-organisasi. Ini kenalkan Habib ini untuk memberi pengajian. Ini permainan. Seharusnya organisasi pada masyarakat yang sudah baku, ya janganlah dimasukkan yang seperti itu, ya. Nanti ribut, dan sekarang ini ributnya ya sekarang ini kan gitu kan. Ya, jadi ini adalah
satu dari pihak negara menertibkan, ya, dan tidak lagi membutuhkan kekuatan politik lewat suara karena ya mereka beragama itu atau berorganisasi ini. Didiklah masyarakat itu ya bahwa kami punya program ini, ya, maka silahkan pilih. Jadi program-program yang diajukan. Bukan sentimen agama gitu. Bukan sentimen agama, bukan sentimen kesukuan, bukan sentimen etnis, ya. Tapi program-program, biarlah rakyat itu memilih sesuai dengan program-program itu. Nah, bagaimana Pak Kodim secara lebih konkret, secara lebih realistis, action daripada pemerintah, apakah perlu sampai pada tataran merekonstruksi kurikulum di dunia pesantren atau di dunia-dunia institusi pendidikan yang bernuansa agama Islam gitu ya, supaya dari kecil anak-anak kita gitu ya, generasi penerus di Nusantara ini punya kebanggaan terhadap jati diri bangsa kita sendiri gitu, budaya spiritual kita yang asli, yang murni itu mereka tahu gitu. Lahir procot usia 4 tahun, 5 tahun udah diajak bangga dengan budaya spiritualnya bangsa lain. Arabisasi di mana-mana gitu ya, budayanya hampir di semua pulau di mana kita mengagung-agungkan budaya orang lain gitu. Ini sangat serius, sangat serius, dan jarang yang memikirkan bagaimana pikiran-pikiran Pak Kodim ini terkait hal ini. Semua negara ini kan pada mulanya sudah mulai bagus. Ya, misalnya apa? Dulu sampai Pak Harto membangun SD Impres, ya kan. Ini kan sebenarnya memperkenalkan suatu kondisi yang secara umum, tempat-tempat di mana orang misalnya tidak bisa sekolah itu bisa sekolah. Nah, sedangkan pesantren pada waktu itu kan praktis pesantren lama. Ya, pesantren bermunculan tambahan loh ya. Itu kan setelah reformasi. Ya, sebaliknya setelah reformasi yang impres-impres tadi semakin hilang. Ya, karena adanya pembangunan rumah digusur ini sehingga akhirnya masyarakat setempat tidak ada di situ dan hilang. Ya, lah ini nggak boleh terjadi. Ya. Jadi sebenarnya kan penyatuan kurikulum sekolah umum dan pesantren itu sudah didekatkan oleh pemerintah sebenarnya. Ya, makanya dari pesantren pun boleh melanjutkan ke sekolah umum dan sebaliknya orang dari sekolah umum bisa ke pesantren. Ya, itu artinya kan pendekatan. Tetapi kita tahu juga setiap 5 tahun, ya ini ada kekuatan global yang membuat kita itu akhirnya yang semula tidak bersatu merenggang lagi. Ya, contoh begini, banyak sekali ya setelah reformasi itu dana-dana dari Timur Tengah untuk membuat sekolahan yang khas Islam, yang pesantren, yang apa modern atau apa, yang dananya dari Timur Tengah. Tentu akhirnya di situ yang disampaikan adalah pesan mereka, bukan pesan kita. Ya. Nah, di sini ya tentunya diharapkan pemerintah suatu saat semua jenis pendidikan, ya, suatu saat ini harapan tentunya ada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah itu pendidikan pesantren atau pendidikan ini? Supaya apa? Supaya bisa mengetahui kebutuhan orang, ya kan? Supaya siapa sih sebenarnya yang untuk butuh misalnya di industri ini kan harus dipenuhi itu. Nah, kalau terbelah begini kan nggak bisa kita. Ya. Jadi contoh hari ini itu kurang lebih ada 28.000 unit pesantren. Itu artinya tambah banyak, ya kan? Nah, 1 unit pesantren memadai berapa orang? Nah, mengapa ini kok bisa berkembang? Kok enggak pendidikan umum yang berkembang? Karena ini ada kos yang murah, yang membuat pesantren lebih murah daripada membuat sekolah umum. Ya. Orang yang masuk pun kalau di sekolah umum ada standar bayarnya segini. Di pesantren nggak ada.
ya memang nanti pesantren yang hebat melakukan saringan, yaitu sistem tes. Tapi kan contoh misalnya ya kita ambil, kalau kita ambil di Madiun, pesantren yang hebat apa kan Gontor. Tapi berapa puluh pesantren di sekitar Madiun, ya kan? Yang itu yang nerima nanti yang testing ke Gontor nggak bisa nerima ke situ, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal Gontor, Pak Kojem itu alumni Gontor loh ya? Iya. Akselerasi lagi? Iya. Berapa tahun Pak Kojem sekolahnya? Iya. Kalau normal tuh berapa tahun? Normal itu ya 6 tahun, 6 tapi tahun. kita bisa tempuh 2 tahun, 3 tahun. Bisa. Pak Kojem berapa tahun dulu? Iya 2 tahun aja. 2 tahun? Iya. Gila Pak Kojem nih. Aduh, oke, menarik sekali ya. Pantes ya bukunya keren-keren, lulusan Gontor ditempuh hanya 2 tahun. Pak Kojem, ini ada yang menarik dan ini sekaligus kita pengen mengedukasi gitu ya, bahwa sudahlah berhenti untuk memuliakan orang Habib-Habib dan lain sebagainya gitu ya. Sekali lagi, kalau cucu keturunan Nabi tidak perlu dimuliakan, kalau nabinya yang memang mungkin perlu dimuliakan gitu ya. Tapi catatan pentingnya adalah terbaru itu ada 180 Habib di Yaman itu tes DNA dan semua hasilnya negatif. Gimana Pak Kojem? Loh, iya ya, artinya kan itu hak pemerintah Yaman. Ya kan, kalau misalnya pemerintah Yaman menolak mereka karena hasilnya negatif, ya tentu kita juga punya hak kan untuk berhubungan dengan pemerintah Yaman. Kan akhirnya juga pemerintah. Iya. Ya contoh lagi ya, kalau kita misalnya sederhana saja, misalkan dulu kan terkenal ada teroris, tapi itu orang Malaysia, seperti Dr. Azhari, terus Nurdin Top. Oh iya, Nurdin kan? M. Top. Nurdin M. Top, dia kan orang Malaysia. Mengapa mereka tidak operasional di Malaysia? Ya, karena di Malaysia dilarang dan dia bisa dihukum gantung. Tapi Malaysia sebagai negara, kalau kamu operasi di negara lain ya terserah. Karena saya juga punya kepentingan supaya negara lain itu kacau dibandingkan negeri saya, ya kan? Dulu misalnya Gaddafi, ya kan? Itu banyak memberikan perlindungan kepada teroris-teroris internasional. Tapi teroris itu kan nggak boleh operasional di dalam negara Libya. Nah, jadi dia memberikan perlindungan. Ya. Tentu negara-negara Libya, ya, pasti dapat istilahnya uang pajak atau apa dari mereka kan. Dan nggak mungkin orang dilindungi tidak bayar atau apa gitu. Yeah. Nah, tapi kan mungkin Pak Kojem, obrolan kita seperti ini, dialog kita seperti ini gitu ya, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang lebih membuka cakrawala berpikir supaya kemudian mereka sadar tidak bertaklid buta terhadap orang-orang dengan yang selama ini digembar-gemborkan sebagai cucu Nabi gitu ya. Yang terbaru itu Habib Rizik kan ini untuk bikin acara Reuni Akbar 212 gitu. Kan kita lihat jumlah peserta yang akan hadir kan mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Itu gimana membaca hal itu gimana Pak Kojem? Loh, ya karena kepentingan politik sudah tidak terlalu berpihak. Oh, oke. Ya kan, misalnya tahun-tahun 17, 18 kan masih berpihak. Ada kepentingan politik yang mereka itu berpihak. Makanya sekarang misalnya kan Habib Rizik bisa kumpul sama kelompok Pak Jokowi. Ya kan, contohnya seperti itu. Ini kan ada kepentingan-kepentingan. Nah, masyarakat sendiri yang harus dididik untuk berani melek, berani melihat realita. Jadi makanya tadi saya katakan jangan bawa piring sudah cangkir sudah penuh, bawalah cangkir kosong, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Ya, jadi kepentingan di sini menjadi turun karena apa? Orang yang misalnya di Jakarta pro Pramono Rano jauh lebih besar daripada yang pro mereka. Nah, otomatis ketika reuni 212 ya menjadi turun. Kan seperti itu. Ya. Jadi negara ini semuanya itu bisa hilang kembali. Kalau dulunya juga tidak pernah tenar Habib-Habib itu, terus sekarang seperti di blow up. Nah, nanti juga bisa
akhirnya hilang. Bisa. Agama itu ternyata nggak sesuci yang kita bayangkan gitu ya. Perselingkuhan antara pentolan agama dan pentolan partai politik itu ternyata kental banget gitu ya Pak Kocim ya. Jadi disinilah kita perlu mendidik. Cobalah kita selalu melihat itu secara terbuka. Jangan kita isi dulu dengan ini itu ya. Sebab kalau sudah diisi ini itu nggak bisa Mas. Ya, karena akan selalu enggak, menurut saya begini, akan selalu begitu. Ya, tapi kalau terbuka kan, oh iya nyatanya ada begini. Nah, jadi kita tidak lagi menyebut itu oknum. Makanya kita digiring selalu kalau ada apa-apa selalu dikatakan itu oknum. Jangan. Nah, kalau itu oknum, hilang oknum itu hanya berapa. Kalau sudah banyak itu ya bukan oknum. Ya. Nah, jadi ya ternyata ada anggotanya yang keliru. Harus begitu. Jadi bukan oknum lagi. Ya. Kalau di dalam suatu institusi ya banyak sekali yang berperilaku buruk, ya wah kita lagi lemah. Ternyata dijadikan sarang orang-orang yang buruk. Ya harus seperti itu. Nah, mendidik ini perlu kita secara terbuka, secara arif, ya kan, sampai ke tingkat negara. Ya. Perlu nggak negara bikin semacam ya sekolah kenusantaraan gitu? Loh, atau cukup enggak, kan sudah ada misalnya Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara kan ada. Ya harus lebih diperbanyak. Jadi sekolah yang bisa mengajarkan ya universality ya keumuman itu harus diperbanyak. Ya, sekolah yang bisa menyadarkan bahwa kita orang Indonesia harus diperbanyak. Mungkin secara realistis mending pelajaran agama nggak usah aja ada di sekolah-sekolah umum gitu kan Pak Kocim? Nah, tapi kalau seperti itu kan persoalannya nggak bisa karena ini masalah kekuatan politik. Oh iya juga ya. Iya. Bener juga ya. Iya. Semua itu juga bertahap kok Mas. Misalnya zaman saya sekolah, agama itu baru diajarkan di kelas 3. Tapi setelah lama terjadinya G30S, ada kepentingan untuk masukkan agama sejak kelas 1 SD. Nah, itu contohnya. Jadi asalnya tidak ada, menjadi ada. Jadi saya belajar agama secara formal di sekolahan, itu hanya kelas 3, kelas 4, kelas 5. Karena kelas 6 pada waktu itu hanya dipersiapkan berlatih untuk lulus. Tanas. Belum, lulus negara. Betul, iya. Untuk lulus negara. Jadi pada waktu itu nggak ada istilah oh ini meskipun gak lulus tapi bisa ini. Enggak, kalau gak lulus betul ya nggak bisa ngelanjutkan. Jadi di situ. Karena dulu harus ada ijazah kan. Jadi kalau nggak lulus ya nggak bisa. Jadi itu contoh, misalnya banyak teman saya yang di sekolah pertanian pada waktu itu, ya, itu nggak lulus, nggak dapat misalnya tulisan ya Anda tidak lulus tetapi sudah menamatkan pertanian, nggak ada seperti itu. Nah, kita juga bisa menghidupkan kembali seperti itu, ya. Jadi agama oke, tapi porsinya harus seberapa. Jadi menghilangkan nggak bisa, tapi porsinya, gitu loh ya. Tapi yang paling masuk akal itu sebenarnya agama apa sih dari agama-agama yang ada gitu, pengajarannya dan lain sebagainya. Menurut Pak Kocim, agama yang paling masuk akal di Republik ini? Loh, kalau apa itu paling masuk akal itu semua orang klaim agamanya masuk akal, gitu, ya kan. Nah, sudah pastilah. Oh gitu ya. Karena soal keyakinan gitu ya. Iya. Jadi malah kalau kita nggak bisa nerima akal itu, mereka ngatakan, loh, memang kan bukan akalmu yang harus tapi agama harus masuk akalmu, bukan akalmu yang masuk ke agama kan gitu. Ya. Jadi disinilah kita harus bisa memahami. Makanya saya sampaikan pada waktu yang lalu ya kan bahwa setiap orang sesuai dengan agamanya mengklaim agama yang paling benar itu normal. Yang itu membuat kesalahan kan karena menyatakan agama lain salah terus memusuhinya. Ya.
memusuhinya, menggalang orang untuk meminggirkan dan sebagainya. Nah, itu yang salah. Tapi yang salah sebenarnya bukan ajaran agamanya atau oknum aja. Bukan, ya jangan oknum lagi, Jangan orang-orang. oknum lagi, orang-orangnya karena banyak, udah Orang-orang. terlalu banyak gitu ya. Iya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit Iya, sesat iya, gitu. iya. Tapi kan Orang-orang. mereka begitu juga karena ajaran-ajaran dari agama itu. Iya, Pak Wajib. makanya ditegakkan hukum positif. Oke. Ya, jadi hukum positif itu begini. Ya, begitu dia melakukan sesuatu yang sampai membuat orang lain itu teraniaya dan sebagainya, dia harus dihukum. Jadi bukan lagi, wah ini karena sesatan jadi diinjak orang sampai mati. Bukan begitu. Nginjak orang mati, agamamu apapun harus dihukum. Ya. Kalau hukum kisos berarti ya hukum mati juga, kan gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya penegakan hukum, ya kan. Jadi agama Anda yakini dan mengatakan yang lain itu sesat tidak apa-apa, sepanjang tidak sampai ya kan mencederai orang, tidak sampai mengganggu orang, tidak sampai menyudutkan orang, tidak sampai meminggirkan orang. Karena memang itu sudah naluri manusia mengatakan agama yang dipeluknya itu yang paling benar itu dan yang lain salah itu. Sampai di situ tidak ada persoalan kan. Jadi itu. Tapi hukum harus secara positif ditegakkan. Jadi di situ. Oke. Menarik ya, karena memang kita tahu ya Pak Gojim ya, tadi yang paling menarik itu kan perselingkuhan antara penolan tokoh-tokoh agama dengan partai politik kan, apalagi dengan banyaknya pesantren yang sekarang bermunculan tuh sebagai ajang untuk money laundry juga kan. Oh iya, itu tadi saya katakan setelah reformasi ini banyak dana dari luar untuk membangun pesantren. Jadi bukan untuk membangun sekolahan-sekolahan umum. Iya. Pesantren mana ya? Pesantren karena itu paling mudah. Ya kan. Jadi kalau lain kan kalau pesantren-pesantren tua seperti Lirboyo ya, terus Rejoso Jombang, Tebuireng itu kan pesantren tua. Ya kan. Kenapa mereka tidak memperbesar pesantren itu, tapi membuat baru? Karena yang baru inilah untuk yang diisi sesuai dengan kepentingan mereka. Pihak mereka. Nah ini yang harus dipahami gitu. Oke ya, teman-teman, sekali lagi kita kosongkan gelas gitu ya. Kita jangan kemudian ngejudge dulu gitu ya. Kita terima apa adanya, apa yang disampaikan Pak Gojim. Mudah-mudahan bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua, membuka cakrawala berpikir kita menjadi lebih luas, tidak pendek sumbunya begitu ya. Dan kita juga menjadi wajah kita happy-happy saja. Nah.